Sakit hati, fans Atletico Madrid hancurkan plakat Joao Felix usai bilang idamkan Barcelona. Joao Felix harus melihat plakat bertuliskan namanya di Wanda Metropolitano dirusak setelah pengakuan transfer impiannya ke Barcelona. Penyerang internasional Portugal itu telah menimbulkan kemarahan pendukung Rogi Blancos setelah memberitahu Fabrizio Romano, "Saya ingin sekali bermain untuk Barca. Barcelona selalu menjadi pilihan pertama saya dan saya ingin bergabung dengan Barca. Itu selalu menjadi impian saya sejak saya masih kecil. Jika itu terjadi, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya." Kata-kata itu tidak diterima dengan baik di ibu kota Spanyol, dengan pendukung Atletico memperjelas perasaan mereka dengan menyerang semua pernak-pernik tentang Felix di area stadion mereka. Mereka juga menulis kata-kata pergi ke Barca, dan di mana di sekitar plakat sang pemain. Setiap pemain yang membuat lebih dari 100 penampilan untuk Atletico akan menerima plakat. Felix bukan orang pertama yang melihat plakat dirinya dirusak, dengan Antoine Griezmann menerima perlakuan serupa setelah transfernya ke Barcelona pada 2019, sementara Thibaut Courtois membuat marah pendukung mantan klubnya ketika mengatakan bahwa Real Madrid adalah tim yang lebih besar. Masih harus dilihat apakah Felix mendapatkan mimpinya pindah ke Barcelona. Dengan kesulitan keuangan di Camp Nou membuat mereka sulit untuk mewujudkan transfer. Pemain berusia 23 tahun yang telah tampil dalam 131 penampilan untuk Atletico menghabiskan paruh kedua musim 2022-2023 dengan status pinjaman di raksasa Liga Primer Chelsea. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Wah, Barcelona mulai selipkan klausul ketakutan ke kontrak pemain yang dipinjamkan. Barcelona mulai menyelipkan klausul ketakutan ke dalam kontrak pemain yang mereka pinjamkan ke klub-klub La Liga. Para jebolan La Masia biasa dipinjamkan terlebih dahulu ke klub lain dengan tujuan mengembangkan pengalaman dan menit bermain sebelum kembali ke Barcelona. Kini, Blaugrana menerapkan klausul ketakutan untuk pemain-pemain tersebut. Menurut klausul itu, pemain yang dipinjamkan oleh Barca tidak boleh bermain menghadapi klub induknya di La Liga dan atau di Copa del Rey sepanjang musim. Klausul ketakutan inilah yang membuat Nico Gonzalez dan S. Abde masing-masing tak bisa tampil untuk Valencia dan Osasuna saat melawan Barcelona musim lalu. Dilaporkan Mundo Deportivo, mereka juga telah menyelipkan klausul yang sama ke dalam kesepakatan peminjaman dengan Girona untuk youngster Pablo Torre. Peminjaman Torre yang mencatatkan 13 penampilan untuk pasukan Xavi lintas ajang musim lalu diyakini sebagai pelicin untuk menurunkan harga transfer Oriol Romeu dari Girona. Gelandang asal Spanyol yang pernah mencicipi pendidikan di La Masia itu didatangkan sebagai pengganti Sergio Busquets dan telah resmi berbaju Blaugrana pada Rabu 19 Juli. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. Juventus menawarkan Federico Chiesa ke Barcelona dalam kesepakatan untuk Franck Kessie. Pada titik ini, jelas bahwa Barcelona ingin melepas Franck Kessie musim panas ini di tengah kekacauan keuangan mereka. Pemain berusia 26 tahun itu enggan untuk pergi, tetapi mengingat bahwa dia mungkin akan bermain lebih sedikit musim depan, setelah kedatangan Ilkay Gundogan dan Oriol Romeu, dia bisa menerima kepergiannya. Kembali ke Italia telah diperdebatkan untuk Kessie, dengan Juventus menunjukkan minat yang kuat untuk mendapatkan jasanya. Bianconeri bersiap untuk mengubah unit lini tengah mereka musim panas ini dan melihat pemain andalan Barcelona itu sebagai target utama. Dan sekarang laporan di Italia, seperti yang disampaikan oleh Mundo Deportivo, menunjukkan bahwa Juventus dapat menawarkan Federico Chiesa ke Barcelona sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengontrak Kessie di jendela transfer yang sedang berlangsung.
Juventus berniat mendaratkan Kessie, tetapi belum bisa mencapai kesepakatan dengan Barcelona sampai saat ini. Telah disarankan bahwa Bianconeri ingin mengontrak pemain Pantai Gading itu dengan kesepakatan pinjaman untuk membeli, tetapi tim Katalan berniat untuk segera mentransfernya secara permanen yang menyebabkan kebuntuan. Juventus telah meminta pertemuan dengan Barca akhir pekan ini ketika kedua tim berhadapan dalam pertandingan persahabatan pramusim di Amerika Serikat. Dan pembicaraan tentang kesepakatan untuk Kessie dapat berkembang selama pertemuan itu, dengan Chiesa kemungkinan akan ditawarkan ke Blaugrana. Pemain berusia 25 tahun yang nilai pasarnya mencapai 40 juta euro mengatasi cedera serius yang membuatnya absen hampir sepanjang paruh pertama musim 2022-2023. Dia memang menunjukkan nilai yang dia tambahkan ke tim di fase kedua, diakhiri dengan 4 gol dan 6 assist dari 33 pertandingan. Cerita Barcelona dapatkan Ilkay Gundogan, ternyata tawarannya kecil. Presiden Barcelona Joan Laporta akhirnya bicara buka-bukaan soal transfer Ilkay Gundogan. Ternyata Gundogan memang pemain utama yang diminta si pelatih Xavi Hernandez. Musim panas ini memang jadi momen krusial bagi Barca untuk memperkuat skuad. Musim lalu, di tengah keterbatasan, Xavi masih bisa memimpin tim menjuarai La Liga. Nah, seharusnya proses perkembangan tim itu didukung penuh oleh pihak klub. Xavi masih membutuhkan beberapa pemain lagi untuk membentuk skuad Barca jadi jauh lebih baik. Menariknya, di antara banyak target, Xavi justru meminta pihak klub memprioritaskan transfer Ilkay Gundogan dari Manchester City. Gundogan telah resmi dikenalkan sebagai pemain Barcelona beberapa waktu lalu. Setelahnya, Joan Laporta pun buka suara soal proses transfer dan negosiasi. Gelandang Jerman itu bergabung ke Barcelona dengan status bebas transfer. Kontraknya di Manchester City memang sudah waktunya kedaluarsa pada musim panas 2023 ini. Gundogan menghabiskan waktu 7 tahun di Etihad Stadium, meraih total 14 trofi bergengsi, termasuk trofi Liga Champions yang menjadi tujuan terbaiknya. Pemain pertama yang meminta Xavi musim ini. Sebuah kehormatan Gundogan memilih tawaran kami, kata Laporta. Mendatangkan Gundogan jelas sulit bagi Barca. Bagaimanapun, Barca sekarang masih mengalami masalah finansial. Mereka tidak bisa membayar mahal dan memberikan tawaran terbaik. Kami mengajukan tawaran yang cukup bagus secara finansial, tapi bukan tawaran terbaik yang dia terima. Dia memilih prestise dan sejarah Barca daripada tawaran lainnya. Sejak Januari, kami mengalami kesulitan dalam negosiasi. Tawaran-tawaran lain lebih besar daripada tawaran kami. Jadi tidak mudah mencapai kesepakatan dengan agen. Lanjut Laporta. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies.